ganteng banget dah. Cowok ya ganteng. Share screen ya. Go it. Nah ini dia. Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Udah. Sudah ya. Ini yang kelihatan apa guys? Find pronoun. Pronoun. Ya. Ntar dulu. Ini yang kelihatan apa sekarang? Masih yang tadi apa WA nih? Masih yang tadi, aman. Oke. Baik. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, we are from 5 club. We want to presentation you about reading skill 5 and the title find pronoun reference. Okay. Presentation by Al Muhaimin and Meltiatu Najmi. Okay. Okay. Before we are continue to the lesson, everyone can to look to the screen. Okay. Yes. Okay. Find from the reference. In the recording section of both the paper tuple test and the computer test, you will sometimes be asked the determine to which pronoun refers. On the paper test, pronoun refers question are multiple choice question, while on the computer test, pronoun reference question are click on question. Oke, jadi saya akan mentranslatekannya ya, nggak apa-apa ya nih. Mentranslatekan untuk memudahkan dalam memahaminya ya. Jadi in the reading section of both, di bagian membaca the paper TOEFL test, kalau kita itu membaca kan dalam TOEFL itu nanti ada 2 tesnya. Yang pertama yaitu TOEFL paper TOEFL test and the computer TOEFL test. Jadi ada 2 tes. Yang pertama adalah TOEFL test yang menggunakan kertas dan ada juga yang menggunakan komputer. Nah, you will sometimes be asked to determine to which noun a pronoun refers. Yang terkadang kita tuh diminta untuk menentukan kata benda yang dirujuk oleh kata ganti. Jadi kita tuh disuruh gimana ya? Mencari kata lain dari kata benda tersebut. Nah, nanti ada contohnya ya. Kita lanjutkan. On the paper test, pada tes TOEFL yang menggunakan kertas, pronoun reference question are multiple choice question. Jadi kalau dalam tes TOEFL yang menggunakan kertas itu biasanya menggunakan pilihan ganda ya. Sedangkan yang menggunakan komputer itu hanya menggunakan klik. Nanti kita contohkan di slide berikutnya. Kedua jenis pertanyaan Either type of pronoun reference question that's the same language skill. Jadi pertanyaan referensi ini gunanya itu untuk menguji kita dalam keterampilan bahasa. Contohnya kita ada disuruh mencari kata ganti lah istilahnya dari kata benda tersebut. Nah, itu menguji kita dalam keterampilan kita, terutama dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam poinnya di sini kita harus menguasai vocabularies. Kita harus kaya akan vocabularies. Kalau kita tidak mempunyai vocab yang cukup, maka kita akan kesusahan ya dalam memahami TOEFL dan IELTS ya. Sebenarnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. In the pronoun reference question, it is important to understand that a noun is generally used first in a phrase. Jadi dalam pertanyaan referensi kata ganti, kita tuh pertama dituntut untuk memahami kata benda tersebut. Biasanya kata benda itu umumnya digunakan pertama kali dalam sebuah bagian ya. Dan kata ganti yang merujuk padanya muncul setelahnya. Jadi
yang pertama kita harus pahami dulu di reading skill 5 ini, kita harus tahu dulu nih, mana kata umumnya, apa kata benda yang harus nanti di pertanyaan kita disuruh mencari kata gantinya. Nah, kayak gitu. Step and the pronoun that refers is comes after. Dan kata ganti merujuk pada muncul setelahnya. Nah, berarti nanti apa namanya setelah kita menemukan kata bendanya, nah baru nanti kita bisa merujuk apa sih kata gantinya. Nah, kayak gitu. Oke ya. Lanjut ke mana? Oh, ini aku nggak bisa kembali ya? Tunggu. Gimana? Nah, ini dia. Oke. Lanjut ke yang kedua ya, slide kedua. We continue to the next slide. Okay. Carnivorous plants such as the sandal and the Venus flytrap are generally found in the humid areas where there is an supply of nitrogen. Jadi plants itu tumbuhan ya, carnivore itu tumbuhan yang karnivora yang berada di sandal and yang pemakan apa serangga nih, akan ada tumbuhan yang memakan serangga tuh. Nah, pada umumnya kita temukan di area yang lembab. Nah, seperti itu karena mereka membutuhkan nitrogen ya. Tunggu sebentar ya, apa ya? Dulu. Oke. In order to survive. Jadi untuk bertahan hidup ya, mereka memakan serangga itu yang membutuhkan nitrogen itu untuk mereka bertahan hidup. These plants have developed machines to trap insect within their foliage. Untuk apa namanya ini, dan mereka memiliki cairan pencerna untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga tanaman ini. Tanaman ini biasanya menjebak ya, untuk apa mendapatkan nitrogen tadi mereka menjebak hewan-hewan tadi untuk sebagai sumber kehidupan mereka ya. Jadi di sini yang perlu Ana garis bawahi, ini yang pertama yang contoh pertama ini yang di slide itu untuk paper test ya. Yang perlu Ana garis bawahi di sini adalah they have digestive ya. Apa nih bacanya? They have digestive fluids. Nah, di yang kalimat ini nih yang perlu kita garis bawahi. Nah, soalnya nanti di sini kita bisa melihat soalnya di sini. Coba antum bisa dilihat the question, the pronoun they in line 5 refers to. Nah, itu kita disuruh mencari kata gantinya dari kata benda tersebut. Nah, ya. Itu disebut kita that's plan ya. That's plan ya. Karena di situ they have berarti itu menunjukkan kembali kepada ininya tadi apa? Tumbuhan tadi. Nah, oke ya. Nah, lanjut ke slide yang kedua. Slide kedua ya. Ya Allah. Lanjut ke slide yang kedua. Example from the computer test. Computer TOEFL test ya.
Ini sama, kalimatnya sama. The vocabularies is also and the composition is so the difference is the question between the slide one and the first slide and the second slide is question. You can look at the screen. The difference is the question. Yeah, the question is, sorry. Look at the word it in the page. Click on the word or press that. Nah, di sini kita garis bawahi di reference-nya nih. Ini kan ada yang it, ini kan kita apa namanya? Kasih warna merah nih. Nah, kalimat it inilah kita yang kata benda tersebut kata apa nih? Nah, kita ganti ini kalau dalam komputer tes ya. Kalau dalam komputer. Bedanya tadi kalau sama paper atau yang apa TOEFL yang menggunakan kertas, itu kalau kertas dia menggunakan pilihan ABC, sedangkan kalau yang komputer tes itu kita disuruh klik nanti, hanya tinggal mengklik. Biasanya udah ada tandanya. Seperti ini, it ini kan udah dikasih tanda merah nih. Nah, apa itunya? Itu disebut reverse is to answer apa itu? It ini gets clubs ini kita kembalikan kepada apa? Inset itu serangga ya. Serangga. Nah, mungkin so after this the third slide and until the last the last will be contained by my friend with my friends Meltia to fail. Okay, time for it. Halo? Yeah. Okay, Meltia, time for you to continue. Next, how to identify the question. On paper test only, the pronoun in the X reference to which of the following. Terus on computer test only, look the word X. Click on the word or press that X reference to. Jadi tergantung kata gantinya itu tergantung dari pertanyaan. Nah, pertanyaannya kata gantinya itu merujuk pada apa kayak tadi itu contohnya. Terus where to find the answer. On paper test and on computer to find the answer itu sama. Jadi the noun that the pronoun reference to is generally found before the pronoun. Jadi kata bendanya itu sebelum kata ganti. Ya, kata benda muncul sebelum kata ganti itu. Nah, terus how to answer the question. Yang pertama, locate the pronoun in the passage. Cari kata ganti dalam paragraf. Yang second, look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Jadi kayak tadi kata bendanya itu sebelum kata ganti itu. Yang ketiga, try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Jadi cobalah setiap kata benda dalam konteks sebagai kata ganti. Jadi apa ya biasanya itu dari jawabannya yang ada atau kata benda di dalam bentuk dibikin dalam bentuk dalam bentuk kalimat biasanya kayak gitu biar bisa cocok sama jawaban yang yang ditunjuk. Terus yang keempat, eliminate any definitely wrong answer and
choose the best answer from the remaining choice. Jadi eliminasi jawaban yang salah dan pilih jawaban yang terbaik dari jawaban yang tersisa. Muhammad. Next. Udah muncul, Pak? Dari tadi itu nggak muncul di aku. Mardi Gras, oke. Hah? Mardi Gras. Yang Mardi Gras. Contohnya Mardi Gras, which means to stay in France, was introduced to American by French colonists in the early 18th century. Jadi Mardi Gras atau yang biasa disebut apa sih? Fat to stay in diperkenalkan oleh apa ya kepada Amerika dari jajah Perancis di awal abad ke-18. Terus di sini kan langsung ke pertanyaannya. The question, the pronoun it in line 2 reference to. Jadi kata ganti it di baris kedua menunjuk pada apa gitu kan, pada mana. Di sini itu ke barisan kedua from that time it has grown in popularity. Jadi sesuai sama apa sih ini tips untuk menjawab, kan di situ udah ada pilihan gandanya, jadi tinggal mengeliminasi jawaban. Nah, kalau kan tadi nomor 2 kata benda sebelum kata benda lalu sebelum kata ganti gitu ya. Jadi di sini yang dieliminasi jawaban kan French itu kan masuk sebelum kata benda sebelum jadi French itu sebelum kata itu yang ditunjuk. Jadi ini bisa jadi yang B. Yang A juga bisa jadi karena sebelum the pronoun itu. Terus yang C, the time. Jadi kemungkinan antara A, B sama ada setelah kata it. Nah, terus habis itu lanjut ke yang ketiga, tips yang ketiga. Try each of the nouns in the context. Itu apa ya, kata ganti yang tadi yang kata benda tadi ini contoh pertama yang Mardi Gras dari line 2 kan from that time it-nya itu diganti Mardi Gras. Mardi Gras has grown in popularity. Jadi kan sejak saat itu Mardi Gras semakin populer particularly in New Orleans, khususnya di New Orleans. Jadi jawaban yang masuk akal tuh yang A. Jadi ya itu jawabannya deh. Terus ini yang apa namanya on the komputer ya. Kan yang ditanya look at the word they in passage. Click on the word or phrase that they reference to. Jadi yang ditanyain itu kata ganti day. Kata ganti day baris ke
6 ya? 6. Yang di where they take part in a week of non. Nah, caranya kayak tadi. Kalau jawabannya adalah turis. Karena kan they itu plural noun. Jadi kata jamak. Makanya di sini saya jawabnya turis. Untuk memastikan bahwa turis itu benar atau salah, bisa coba ke tips yang ketiga, yaitu mengubahnya dalam bentuk kalimat. Misal, where tourists take part in a week of non-stop activities before returning home for some much-needed rest. Jadi, di mana para wisatawan mengambil bagian dalam aktivitas non-stop selama seminggu sebelum kembali ke rumah untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah turis. Sebelumnya ini slide-nya belum ganti dari tadi. Masih di example. Example TOEFL tes komputer itu yang pertama. Ya, belum ganti. Iya, belum ganti. Tapi di sini udah ini loh, yang di Mardigras. Ya, aku masih kayak punya Nasar. Di ini coba di stop dulu, terus habis itu di share screen ulang. Coba. Udah ganti belum? Nah, udah. Nah, no one to comment. Okay, you can look again, but we have to explain you about this lesson. So in reading skill 5, okay, you can look again for attention again. You can read, so you can to explain about with your slide ya. About this. Okay, if you have question, please write in the chat room. So we will answer question by yourself. Okay, thanks. This for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini nanti pertanyaannya biar di ini aja, di chat grup aja. Ini kan soalnya record kan. Jadi langsung lanjut ya ke kelompok Bu. Rizky aman ya jaringan ya? Macet-macet. Wait. Lumayan. Udah kelihatan nanti ya? ngumpulinnya kelompok 5 dan 6 langsung di satu jar. Enaknya gimana? Mau dipisah apa jadi satu aja? Kalau dijadiin satu nanti nama-namanya aja langsung di satu file aja semuanya. Tapi nanti perwakilan dari kelompok Anda juga ngumpulin. Oke? Oke. Siap. Penting. Oke, ini udah kelihatan ya. Ini PPT-nya. Can see on your screen. Today we will talk about reading skill number 11. The title today is use context to determine meanings of simple words. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada reading skill yang ke-11 dan kita ini akan membahas bagaimana menggunakan konteks itu untuk menentukan arti dari kata-kata sederhana.
Presentation, nah ini akan disampaikan by Nadar Saputra and Rizky Sulismiyati. I hope all of you can give me an attention and listen carefully. Okay. Next. Aku ya. Iya. Oke, baik. Di skill reading ini kita kita diminta untuk gunakan use context to determine meaning of simple word. Gunakan konteks untuk menentukan arti dari kata-kata sederhana. You may be asked to determine the meaning of a simple word in a reading passage, a word that you see often in everyday English. Jadi di reading skill ini kita diminta untuk menentukan kata di dalam bahasa sehari-hari. In this type of question, you should not give the normal everyday meaning of the word. Instead, a secondary meaning of the word is being tested. Dalam jenis pertanyaan ini, Anda tidak boleh memberikan arti kata yang normal setiap hari. Sebagai gantinya, arti sekunder dari kata tersebut sedang diuji. So you must determine the meaning of the word using the context or the surrounding words. Jadi, Anda harus menentukan arti kata menggunakan konteks atau kata-kata sekitarnya. Jadi di simple word ini, menentukan arti sederhana itu dalam bacaan itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan teksnya. Dan bisa kita lihat clue-nya itu ada di kata-kata sekitarnya. Bisa dilihat di kalimat sebelumnya atau di kalimat setelahnya. Do you understand, guys? Yeah. Inshallah we are understanding. Okay. Baik. Agar bisa dipahami dan lebih jelasnya, kita masuki contoh soal. Example. Nah, sebelum masuk ini ya ke soal. Nah, ini biar untuk menghemat waktu itu kan dalam tes TOEFL itu biasanya kalau kita ketemu teks itu akan otomatis untuk membaca teksnya. Nah, kita biasanya akan langsung menuju ke teks ini. Nah, cuman untuk tipsnya itu kita langsung ke pertanyaannya aja. Kita pahami nih pertanyaannya apa, lalu nanti baru ke teksnya agar menghemat waktu. Seperti itu. Oke, next. Ya, baik. Langsung kita lihat pertanyaannya. The word steps in line 1 copies the replaced by. Nah, steps itu artinya apa sih, guys? Apa steps nih? Kan bahasa Inggris dalam sehari-hari. Apa nih? Nah, biasanya langkah ya. Bagus. Steps artinya langkah-langkah. Namun, jika diartikan langkah-langkah steps ini, apakah sesuai dengan bacaan teksnya? Apakah maknanya sama dengan bacaan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, steps. Yang B, steps artinya yang B, works artinya. Yang C artinya actions. Yang D artinya footprints. Nah, untuk melihat clue-nya ini, kita sudah menemukan steps di baris kedua ya. Nah, kita lihat clue-nya yaitu di kata-kata sekitarnya. Kata-kata sekitarnya itu bisa dilihat sebelum kata steps-nya. The company is taking steps to improve its outlook. Nah, yang artinya perusahaan yang mengambil steps atau langkah untuk meningkatkan prospeknya. Nah, jadi apakah Anda dapat mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang mengambil stairs, tangga, jalan
footprints, jejak kaki. Jadi kurang sesuai. Jadi lebih tepatnya adalah yang C, action. Jadi perusahaan yang mengambil tindakan untuk meningkatkan prospeknya. Oke. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Wait. Nah, how to identify the question. Nah, biasanya soal apa namanya sinonim ini atau persamaan kata biasanya biasa disebut seperti itu ini ditandai dengan ini, what is the meaning X on line Y. Nah, itu bisa dilihat kayak soal sebelumnya tadi. Nah, ini di sini. Nah, ini kan the word steps. Nah, ini kan berarti kita suruh mencari kata ini di line 1. Nah, line 1 ini biasanya untuk membantu kita. Nah, ini kayaknya salah ya. Aslinya ini kan di line 2 ya ini. Di line 2 ini kayaknya. Tuh. Itu. Terus kita lanjut. Tuh. Nah, terus yang selanjutnya how to answer the question. Yang pertama itu kita harus find the word in passage. Nah, itu kita tadi nih, kita cari kata-katanya tadi di mana, ini kan. Kayak contohnya ini steps nih. Ini kan. Steps itu di mana nih? Oh, di sini. Biasanya, nah ini kan kebetulan udah ada ini boldnya. Biasanya ada beberapa soal itu yang belum ada. Terus ini kita bisa dibantu dengan ini, keterangan ini in line 1 biasanya, atau line 3, atau dan sebagainya. Ini bisa diperhatikan di sini. Terus yang selanjutnya, read the sentence that contains the word carefully. Itu artinya baca kalimat yang mengandung kata itu dengan sama atau dengan dipahami lah artinya. Nah, kalau bisa, kalau misalnya kan ini kan kalau steps ini kan kayak udah biasa kita dengar kan. Mungkin kalau yang belum biasa kita dengar, nah kata ini the company is taking steps to improve the outlook ini minimal ada beberapa vocab yang bisa kita pahami agar untuk memahami ini kata tadi. Nah, kalau misalnya kita cuma mengartikan ini step sebagai langkah, ini langkah itu kan bisa diartikan juga bisa walks kan, berjalan gitu kan, hampir mirip-mirip gitu kan. Tapi ini kan sama konteks kalimatnya itu kan nggak masuk gitu. Jadi ya paling nggak kita harus memahami ini kalimatnya itu seperti itu. Terus yang selanjutnya nomor 3, look for the context clue to help you understand. Nah, ya kayak tadi kita cari clue-cluenya yang misalnya kalau ini kayak ini kita cari kata-kata yang sudah biasa kita temui kayak improve itu apa, terus di company dan sebagainya. Ini untuk membantu kita mencari arti steps ini. Tuh. Terus lanjut, choose the answer that context indicate. Jadi pilihlah jawaban yang ditunjukkan oleh konteks itu. Jadi pilih yang paling benar menurut Anda. Ini diklik ini. Nah, ini kan tadi jawabannya berarti yang C, seperti itu. Paham ya? Oke, mantap. Nah, ini ada 3 soal atau contohnya. Jadi ini berarti langsung dibahas aja ya, atau mau dikerjain. Kita langsung bahas aja ya. Nah, ini. Number 1. The word rock in line 1 is close in meaning to. Nah, kita cari nih, rock itu di mana? Mana nih? Nah, ini di line 1 kan. Di garis pertama. Di garis pertama. Nah, rock itu artinya apa, Mbak Sulis? Kasar ya. Kasar atau tidak mulus. Nah, itu. Terus ini kalau kita udah tahu artinya ini, berarti ini kita pahami dulu ini apa arti kalimatnya ini. Apakah ini bisa diartikan kasar sebagai unsmooth? Unsmooth itu kan tidak halus. Tidak halus berarti kasar. Apakah ini? Tapi di sini ada kata ini equivalent. Yang artinya apa? Persamaan. Ya, nulis. Susah. Nah, apakah tidak halus persamaan of the American dollar
Gimana artinya yang ini? Which was the role? Yang secara kasar setara dengan dolar Amerika di Amerika awal. Itu apakah unsmooth ini masuk? Sepertinya tidak, karena di sini ada persamaan ini. Nah, jadi apalagi ini yang B, ini kan min. Min itu artinya ini rata-rata. Nggak mungkin lah ya rata-rata. Terus ini yang D ini, yang D heavy. Heavy itu artinya apa sih? Berat ya? Nah, nggak mungkin berat. Nah, ini approximate itu apa nih artinya? Perkiraan. Nah, perkiraan. Jadi kan tadi artinya gimana? Gimana, Sulis? Jelasin. Yang secara yang kira-kira setara dengan dolar Amerika. Peso di Amerika ini. awal. Nah, peso ini setara dengan dolar di Amerika dulu, awal atau masa yang lampau gitu. Amerika awal. Jadi number 1 jawabannya C. Seperti itu. Paham nggak? Paham ya? Terus kita lanjut ke nomor 2. Look at the word stores in the passage. Stores are probably. Nah, ini cari kata stores. Nah, ini kan udah ada boldnya. Stores. Nah, stores di sini kan biasanya diartikan dengan kata pasar atau toko dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini apa namanya kalimatnya, apakah the peso itu diterima apa koin? Diterima piye artinya? Jadi peso itu diterima di Amerika itu ketika pada masa ini apa stores atau ini ya, kalau kita artikan secara gamblang itu pasar-pasar dari Spanish ship atau kapal Spanyol itu dirampas oleh para bajak laut gitu kan. Itu apakah yang dimaksud di sini stores itu toko? Apakah di apa namanya di kapal itu ada toko? Tidak mungkin kan ya. Nah, berarti kalau kita mengartikan di sini, kita lihat pilihannya itu departments. Yang A itu kan. Yang A itu departments kan nggak mungkin, makin nggak mungkin. Market juga nggak masuk, nggak ada kan di kapal. Shops apalagi. Nah, yang dimaksud di sini itu supplies atau persediaan. Nah, jadi maksud stores di sini itu adalah persediaan, supplies ini. Gitu. Terus lanjut ke soal setelahnya, yaitu soal ketiga. Look at the expression take in the passage. Nah, jadi yang di garis bawah ini kata take. Di mana? Nah, ini kita cari. Nah, ini katanya ini take it. Nah, ini kata take it. If told ill. Nah, ini kan berarti kita kalau mengartikan take itu kan bisa secara gamblang itu nge-lag ya. Halo. Aduh, nge-lag lagi rekaman lucu. Halo. Ya. Masuk. Ya. Aku ngomong ini kedengeran nggak ya tadi ya? Suaranya masuk. Aku pas ngomong itu Kedengeran. tadi. Gambarnya nge-lag. Jelas. Ya. Oke. Lanjut ya, ini kata take kan. Kalau take it itu secara gamblang kan berarti take itu mengambil, gitu kan. Nah, Ya, mengambil. apakah di sini arti kata take itu mengambil bisa diartikan mengambil? Tidak. Nah, ini if told it'll be to bits so take in it that the price of an American is being given. Jadi
jika ini diberitahu itu akan menjadi 2 bits, seharusnya ini apa namanya? Kamu itu itu kan kamu harus mengambil harga itu yang sudah diberikan itu kan, arti secara gamblangnya kayak gitu. Nah, berarti kalau kita mengartikan hold itu artinya apa? Menahan ya. Menahan itu berarti tidak mungkin. Apakah understand? Paham? Apakah jika kamu diberitahu ini akan menjadi 2 bit, seharusnya kamu paham bahwa price itu sudah diberikan, dari harga itu sudah diberikan, barang itu sudah diberikan. Nah, ini maybe bisa jadi. Apakah proses? Tidak ada sangkut pautnya dengan proses. Nah, grab ini sebenarnya bisa, cuman tidak masuk dengan konteks kalimatnya, tidak masuk dengan konten kata take di sini. Jadi pilihan yang paling tepat itu adalah understand. Ini gitu. Terus ya udah gitu aja. Jadi saya berharap teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang sangat sederhana ini, dan semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.